Oke, selamat datang di channel Andika Selangi, sobat channel Andika Selangi. Kali ini video saya berkunjung ke General Santos, Filipina, menemui suku Sangihe yang merupakan warga keturunan Indonesia di negara Filipina. Dan ini lokasi mereka tinggal atau pemukiman masyarakat Indonesia suku Sangihe yang ada di Filipina. Jadi saya melakukan wawancara dengan masyarakat di sana yang notabene-nya adalah keturunan Sangihe. Mereka menuturkan berbagai persoalan yang mereka hadapi di negara Filipina. Minta maaf sobat penonton channel Andika Selangi. Wawancara ini menggunakan bahasa kami, bahasa Sangihe, yang karena memang di negara Filipina masyarakat Sangihe itu lebih cenderung menggunakan bahasa daerah atau bahasa Sanger karena mereka sudah keturunan berlapis-lapis yang lahir dan besar di sana, beranak cucu. Sedangkan bahasa Indonesia itu mereka dapati atau mereka bisa berbahasa Indonesia itu apabila mereka sekolah di sekolah Indonesia di Davao. Akan tetapi persoalan lain, dari mereka lahir dan beradaptasi, mereka berkomunikasi itu menggunakan bahasa daerah atau bahasa Sanger, sehingga masyarakat di sana terbiasa menggunakan bahasa Sanger. Jadi sekedar informasi kepada masyarakat setiap penonton channel Andika Selangi bahwa masyarakat Sangihe keturunan suku Sanger di Filipina ini dalam keseharian mereka selain menggunakan bahasa Sanger atau bahasa daerah, mereka juga menggunakan bahasa Tagalog dengan Bisaya maupun bahasa Inggris. Jadi saya menerangkan di sini karena di dialog percakapan kami teman-teman penonton pasti tidak akan mengerti. Jadi di sini saya menjelaskan beberapa tokoh yang saya wawancara di sini, mereka menuturkan persoalan yang mereka hadapi di negara Filipina. Persoalan pertama soal identitas, itu yang menjadi masalah yang sangat krusial di sementara mereka ini warga keturunan Indonesia atau suku Sanger yang ada di Filipina. Persoalannya ketika mereka dari Filipina menuju ke Indonesia, ke Kepulauan Sangihe, Bitung atau Manado, pasti mereka akan ditangkap dengan alasan mereka tidak memiliki identitas. Yang anehnya, mereka ini tinggal di Filipina yang sudah puluhan tahun, bahkan ya bisa dikatakan ratusan tahun, karena ini sudah turun-temurun di sana mereka tinggal. Tidak ada fasilitas untuk mengesahkan identitas mereka. Jadi keturunan Sanger yang ada di Filipina atau warga Indonesia yang ada di Filipina ini uncitizen atau tanpa kewarganegaraan. Hal itulah yang membuat mereka kesulitan untuk melakukan perjalanan kembali ke Indonesia. Hal berikut adalah akses kesehatan. Dari penuturan mereka kepada saya, itu sangat sulit didapat sebagai warga keturunan Indonesia yang ada di sana, karena yang diutamakan di negara Filipina adalah masyarakat yang memiliki identitas atau memiliki kewarganegaraan. Di sementara mereka tidak memiliki kewarganegaraan atau identitas. Hal inilah membuat mereka sampai mengalami kesulitan untuk memperoleh akses kesehatan maupun akses sosial. Akan tetapi pemerintah Filipina dari penuturan mereka tetap memperhatikan meskipun mereka tidak terlalu prioritas. Namun pemerintah Filipina tetap memberikan akses bagi mereka. Termasuk saya sempat bertanya bagaimana kondisi mereka di sana, apakah ada di sweeping atau ditanya soal identitas. Pemerintah Filipina itu tidak melakukan hal itu. Namun dari penuturan mereka, pemerintah Filipina itu sangat welcome dengan mereka. Masalah sosial lainnya yang mereka hadapi adalah tempat tinggal. Saudara-saudara kami keturunan Sangihe yang ada di Filipina ini menempati lahan yang mereka
tinggal sekarang, itu lahan yang mereka pinjam atau sewa dengan bervariasi bayarannya. Per tahun ada yang 100 peso, ada yang 200, ada yang 300 peso. Nah, komunitas masyarakat suku Sangir yang ada di sana, warga Indonesia ini, itu bisa dibilang ribuan bahkan belasan ribu, yang nyatanya sampai saat ini belum ada perhatian serius pemerintah pusat bagaimana menangani masalah krisis kemanusiaan ini yang dihadapi mereka. Hal yang lucu, mereka berkeinginan untuk kembali ke Indonesia, namun tiba di Indonesia pasti mereka ditangkap karena dianggap tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, ini masalah yang serius seharusnya menjadi perhatian pemerintah, sehingga saudara-saudara kami keturunan Sangir yang ada di Filipina ini bisa terfasilitasi. Persoalan selanjutnya akses pendidikan. Akses pendidikan, sekolah Indonesia satu-satunya itu ada di Davao. Itu berjarak cukup jauh, perjalanan menaik bis dari Jensan ke Davao itu sekitar 3-4 jam. Belum lagi warga keturunan Indonesia suku Sangir ini menepati pesisir-pesisir di Filipina, mulai dari Pulau Balut, Sarangani sampai di Jensan. Itu luar biasa banyaknya. Dan kenyataannya dari 10 anak Indonesia keturunan suku Sangir ini, itu mungkin 1 atau paling tinggi lah 2 itu mau bersekolah. Nah, selebihnya itu tidak menikmati pendidikan. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, sudah pasti keadaan masyarakat keturunan Sangir atau warga Indonesia ini akan terisolasi dengan sendirinya. Ini sengaja saya ambil video ini untuk membuktikan bahwa kondisi masyarakat keturunan Sangir di sana atau warga Indonesia yang ada di Filipina ini sangat memprihatinkan. Sobat semua, video ini cukup panjang. Ada beberapa wawancara-wawancara saya sampaikan dan intinya isinya seperti itu. Mereka punya harapan untuk kembali ke Indonesia untuk mendapatkan kehidupan lebih layak. Namun persoalan yang saya sebut tadi, masalah mereka akan ditangkap dan mereka ragu apakah ketika mereka sampai di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bitung dan lokasi lainnya, apakah mereka bisa memperoleh kehidupan layak lagi seperti mereka rasa nyaman yang berada di negara Filipina seperti keadaan mereka saat ini. Nah, sebab itu memang didorong pemerintah untuk berpikir bagaimana masalah kemanusiaan ini teratasi. Nah, ini kondisi-kondisi rumah tempat tinggal masyarakat kita di sana. Jadi tempat yang saya tuju ini hanya kompleks kecil dari pemukiman warga keturunan Indonesia atau suku Sangir yang ada di Filipina. Oleh sebab itu, dalam video ini saya menyampaikan pesan moral dan pesan kemanusiaan bahwa pemerintah segera mengambil langkah untuk memperhatikan kondisi ini. Kemudian mereka juga tercatat sebagai pemilih untuk Dapil DKI. Akan tetapi masalah kesejahteraan, masalah kesehatan itu pemerintah Indonesia itu dianggap belum bisa memenuhi kebutuhan mereka. Hal lain juga, penonton setia channel Andi Gansalangi, masalah kehidupan mereka sehari-hari. Dari penuturan mereka itu agak susah karena mereka hanya sebatas buruh, tidak bisa beraktivitas lebih. Sehingga kondisi inilah membuat mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Dan ini rumah-rumah seperti ini kalau di Indonesia ini kan dianggap ini orang miskin atau orang dalam garis kemiskinan. Namun di sana ketika mereka punya rumah seperti ini suatu hal yang luar biasa dan mereka bersyukur. Jadi penonton setia channel Andi Gansalangi, silakan share video ini. Jika sobat yang menonton video ini mendengar dialog dalam bahasa Sangir, penjelasannya sudah saya jelaskan tadi. Dan demikian
penjelasan saya. Selamat menonton video ini. Semoga lewat video ini mata hati pemerintah kita bisa melihat masalah kemanusiaan suku Sangir atau warga Indonesia yang berada di negara Filipina. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Filipina yang telah welcome terhadap warga kami Indonesia keturunan Sangir, meskipun mereka dengan identitas terbatas, tapi mereka bisa beraktivitas dan melakukan aktivitas sebagaimana masyarakat pada umumnya. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya doakan penonton setia channel Andikan Salangi selalu diberkati. Amin. Harus lemah ada lah si Bitung. Kita mendorong apa nih? Kayak sini di komputer kan? Oh iya. Sini sulit kami nak KTP oh. Jadi main mapul sarang Indonesia ke Sasamekang. Sampai kapan kita KTP? Ketemu sekarang mendorong surat apa? Surat apa nih? Jalan. Surat jalan saya mau mana bang? Buat apa mana bang? Mau ketua. Oh penghubung. Saya penghubung ke sini. Darua sini guys, sembai pastor layang, sembai guru kamang. Guru Kamang. Main pihak suratan potong mak maksud. Terus ada elo sini apa? Hal-hal itu mah sehingga bahasa sehingga membongkar kina adalah kerasuh teng perikanan. Sport. Terus main pihak tahun baru marame sini. Rame panik. Rame, barusan tuh udah. Di koso apa tuh udah? Kasih semua baru. Oh ini tanggal apa? Tanggal 2. Tanggal 2. Tanggal 2. Pihak foto tuh udah deh. Si ketua jemaat kami. Bingung sisi ya maksudnya. Kalau kan jika ada kini kami ada kemang anak kali udah. Saya simut dari Subaru tuh. Acara kan udah ada kali. Kini itu matang kita matang tampung. Kau pakai? Ada ke isu turun ini Pak? Fransuel Mahaling. Ku apa masalah sini? Masalah kami sini dia sebagai warga negara Indonesia di Kilantang atau General Santos City, kami perlu bantuan orang Indonesia. Apa-apa anda ini? Baik bantuan kira semua Indonesia setiap bulanan ada Bantuan sosial ke. ya begitu. Oke. Ku main kalau boleh bahasa Indonesia tuh, kalau seandainya pemerintah bikin program pulang kampung ke Tahuna ke Sangir, Iya. boleh? Boleh. Ya. Teng akses pendidikan, akses kesehatan kenapa sini? Pendidikan dia mau file WPO batu bias kurang kita sudah Udah FAO. iya Udah ada Indonesian School Udah FAO. ada apa Main kami rumah sakit, mau ke rumah sakit itu kenapa? susah memang Susah. Setengah mati. Pak. Apa masalahnya? Masalahnya batu kami kayak pegang orang Indonesia Oh, apa dokumen kami pasilo oke. uh, Dan maka penting teng KTP yang. penting kami KTP yang Main kita PKTP su sini su Filipina. Main mau berobat karena sa rumah sakit, no de teng KTP ini potong ya. Tak menerima sih Salah. harus teng identitas bo Identitas sini ya. uh. Kasih ya. Oh, ini mah kok problem ya. Oke. Piala masalah apa lagi? Masalah su sini. Masalah kan sih berbawir Elo ang. iya Ku may mahari kita teng buru keren ya. Mako pegawai ta Setengah mati di Indonesia sini. kalang. Apa Indonesia udah kayak perusahaan sumur, gak harus orang perusahaan kayak sumur ini sih bisa. Oh, ini problem kami memang namin dia mau file berbawir odang terbuka laut Indonesia harus sekarang
Sa di kakunsi. Kami sesebay lu. Dan karena mamay mako sarang Indonesia sa Sameka. Sampai kami mendorong kami Pak. Mereka mendorong. Mudah-mudahan Apa itu? main botongnya sau negara Filipina makasih memancing ke Indonesia dak nanti masalah kami lagi. Main makasih memang kami biasa kami sendio dasi gue mah. Itu mau buka kan? Dak ganti Katan dene border crossing dene obo apa balut saranggani soro marora ini. Karena buka dan. Iya, ini kakunsi pemerintah sini. Pas kami minta tiwa keluarga langsung. Aduh, sudah kulai itu lah itu pak konsultan. Umur pira? 29. 29. Sepia roka. Iya, tapi belum kawin. Dene, main kami nama kawin yang tahu sini, tahu Filipina. Kenapa nih masalahnya? Botong emang kawin gue Pak. Ku masobanten surat nikah. Iya gue ya. Ku kami tahu apa dokumen, tahu apa identitas. Kami nanti mengurus surat kawin mah kok sarang konsul jenderal So- untuk persuratan kawin. Begini. Harus tanda tangan konsul loh. Nah, dia mah kawin. Tuh, ini gini. Masalahnya masuk sekolah su apa? Su Davao tuh Iya. harus pihak nikah. Terus masalahnya di Kami gue ini kuat yang nomor nih KTP ini. Kami memang mau daftar Pak. oh Tapi dong kami KTP, kami tapi semua apa? Pambe. Kami mau daftar memang mau sudah untuk nomor nih. Tapi sekarang ini dan tadi ada masalah kami. Kami 50 lewat menilai lewat pesawat kami yo. Ku 50 dalau memang. Kami kan. sama ikan lagi. So apa nomor nih? Memang ku berta apa we? Hmm. Kami mau ber apa nih daftar kami memang sudah Bawa pungene ralan apa sarang dawo nanti daftar mata-mata sih tidak sih. Tadi aku ngotong nomor nih. Kami memang belum daftar. Kita sarang ini kita dong kami kan DP kami sarang ini teh nasong. Terus main memilih ini pemilu. Kami maka pilih we udah sih Pak. Sementara tahu apa KTP? Tapak KTP kami Pak. Memang sudah maka Tot- Maka pemilih. Main tak apa KTP, tak apa identitas, tak maka pilih. Kalau teka pilih. teh kepilih. Karena kami iya paspor gue. Ya paspor orang. Bu, pemerintah sini tahu yang memeriksa identitas. Talang, aman-aman. Oke. Oke, terima kasih.